Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, sungguh luar biasa anugerah dan kasih-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Di pagi ini kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraja Jumat 3 Juli 2020 bersama Jemaat Laharoi Teluk Baru. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang punya hidup dan kehidupan kami bersyukur berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah menolong menyertai kami. Dari sepanjang malam lamanya kami beristirahat Tuhan. Pagi ini kami sudah boleh bangun dengan tubuh keberkatan bahkan napas kehidupan. Mengawali aktivitas kami pada pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan kami akan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Hanya kepada Bapa di surga, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 7 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat atau aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Amin. Dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah tujuan hukum Taurat. Dalam bahasa Toraja, patunna sukaran alu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bisa dibayangkan jika dalam suatu persidangan gerejawi yang besar seperti SSA, lalu tidak ada tata tertib persidangan. Peserta akan seenaknya berbicara, bebas keluar masuk ruang sidang, bahkan mengambil keputusan sangat sulit karena tidak ada aturan yang mengikat. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Taurat itu dosa? Apakah baik dan benar? Paulus menjelaskan bahwa bukanlah dosa, melainkan olehnya seseorang dapat mengenal dosa. Itu ada di ayat 7 sampai 8 pembacaan kita pada pagi hari ini. Tetapi ketika perintah atau aturan itu dibuat, maka dalam diri seseorang lahirlah keinginan-keinginan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, artinya seseorang bebas untuk melakukan apa yang ia mau. Karena sejak aturan itu diadakan, seseorang belum tahu yang dilakukan itu benar atau tidak. Paulus menyebut dosa itu mati. Ayat 8 pembacaan kita. Ketika ada aturan hukum Taurat, maka dosa itu menjadi hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, karena adanya hukum Taurat, seseorang sadar bahwa yang dilakukan selama ini adalah dosa. Ataupun sebaliknya,
bahwa yang dilakukan selama ini ternyata sudah benar. Setelah itu tidak ada lagi kebebasan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, semuanya harus berdasarkan aturan. Dan itulah yang dimaksud Paulus bahwa perintah hukum Taurat itu akan mati. Ayat 10 pembacaan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, olehnya itu Paulus menyimpulkan bahwa perintah hukum Taurat itu baik dan benar karena menuntun seseorang untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Dari uraian Paulus tersebut, kita disadarkan bahwa betapa pentingnya hukum Taurat dan firman Tuhan dihidupi dengan kesungguhan hati agar hidup keimanan kita semakin memuliakan Allah dan menyerupai karakter Kristus, dan tidak terikat dengan kewajiban menjalankan hukum Taurat seperti orang Yahudi. Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang mempunyai hidup dan kehidupan kami bersyukur berterima kasih Tuhan di pagi yang indah ini, karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk membaca firman-Mu, bahkan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, walaupun hanya lewat media online Tuhan, tetapi kami percaya tidak mengurangi rasa syukur kami di pagi yang indah ini Tuhan, untuk melaksanakan dan membaca firman kebenaran-Mu, bahkan merenungkannya bersama-sama. Biarlah firman ini Tuhan dapat menguatkan iman percaya kami dan dapat kami pakai di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat kami, jemaat Laharoi pada saat ini. Walaupun mereka hanya berada di rumah dan kami hanya Tuhan boleh bertemu lewat renungan pagi pada pagi hari ini Tuhan, lewat media online. Tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua, memberkati semua jemaat-Mu. Biarlah kesehatan, kekuatan selalu Tuhan berikan kepada kami, sehingga dengan kekuatan itu Tuhan dapat kami pakai Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, ini doa kami Tuhan, doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dan boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selamat menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.